Hormati Bapak Ibu sekalian yang menyempatkan hadir untuk mendengarkan orasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di acara yang insya Allah ridhoi ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Saya di sini selaku kepala desa hendak menyampaikan tentang potensi desa di arus globalisasi ini. Seperti yang kita tahu, kebanyakan dari kita, bahkan semua dari kita itu hidup bergantung dari ladang, hidup bergantung dengan tanah dan yang tumbuh di atasnya. Bahkan bukan hanya kita, tapi bangsa kita ini, bangsa Indonesia, bergantung pada hasil tanah yang kita tanam di belakang rumah kita. Hadirin yang saya hormati, desa itu sendiri memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi yang mungkin tidak ada di kota, seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan. Hadirin, desa juga memiliki satu budaya yang mungkin sudah luntur di kota besar sana. Saya akan sebutkan salah satunya, yaitu budaya gotong royong. Mungkin dari kita masih membangun rumah bersama-sama tanpa mengharapkan upah, tapi mungkin di kota sana sedikit-sedikit uang. Desa juga berfungsi sebagai daerah terbelakang atau hinterland. Terbelakang ini bukan maksud terbawah, tetapi sebagai pemasok kebutuhan. Kota tanpa desa tidak ada apa-apanya. Desa lah pemasok kebutuhan kota. Umumnya desa lebih banyak memproduksi dibandingkan mengkonsumsi, sedangkan kota mungkin sebaliknya. Potensi fisik desa juga terdiri dari tanah, air, iklim, angin, hewan ternak sebagai sumber tenaga. Sedangkan potensi fisik yang lainnya, desa terdiri dari sikap gotong royong, lembaga pendidikan, lembaga sosial. Mungkin kalau kita lihat, mungkin kalau kita lihat di kota sana sudah banyak yang luntur soal norma juga akhlaknya. Di desa-desa mungkin masih banyak lembaga-lembaga pengajian, majelis taklim yang tidak mungkin, yang masih mungkin jarang kita temukan di daerah perkotaan. Hadirin yang saya hormati, sekian yang pidato yang akan saya sampaikan. Saya mengajak para hadirin sekalian untuk meningkatkan kualitas desa kita, karena sesuai yang disampaikan oleh Gubernur Ridwan Kamil, desa mandiri kunci Indonesia maju. Oleh maka dari itu, saya ajak hadirin sekalian untuk tetap semangat bekerja, tetap semangat meningkatkan kualitas pendidikan, ekonomi yang menentukan masa depan bangsa. Sekian hadirin yang saya hormati. Kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan datang dari murni dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adat istiadat, moral, etik, kebiasaan, semua itu bisa kita sebut dengan kata budaya. Mulai. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat berbagai keberagaman budaya dari daerahnya masing-masing. Hadirin yang saya hormati, bisa kita rasakan dan kita lihat sendiri bahwa budaya di negeri kita kini tidak seindah seperti dulu lagi. Lagu pop hits, DJ remix, konser JKT, baju turun naik, seragam dinas impor, dan masih banyak lagi. Itu adalah pelaku-pelaku kecil yang menodai dan
menyingkirkan budaya-budaya asli kita. Dari negeri ini yang malu untuk menampilkan dan menggunakan budayanya dari asalnya. Saya selaku presiden malah malu mendengar bangsa-bangsa kita, pemuda dari bangsa ini, mereka tidak berani untuk menampilkan jati diri mereka sendiri dari asalnya yang mereka dilahirkan di sana. Ada beberapa contoh kecil, seperti kini bocil FF telah mengarungi negeri ini, dan untuk mendapatkan sebuah motor aerob, sang anak rela menendang pintu rumah sambil berkata, "Mama hayang aerob." Kita lihat di mana letak moral seorang anak terhadap ibundanya. Maka saya berdiri di sini untuk mengingatkan dan mengajak kepada kalian semua, marilah kita untuk membangun dan menciptakan kembali negeri agar budaya-budaya kita hidup kembali. Saya tahu jika saya bertanya kepada kalian, apakah kalian mencintai negeri Antanesia yang dikenal dengan negeri 1000 budaya ini? Sudah pastilah kalian menjawab, ya, saya mencintai negeri Antanesia ini. Tapi mohon maaf, saya tidak butuh kalimat-kalimat palsu dari kalian semua jika tidak disertai dengan bukti nyata. Hadirin yang saya hormati, tentunya bangsa ini tidak ingin generasi mudanya memiliki nilai moral yang rusak dan buruk. Maka saya tegaskan kembali kepada kalian semua, marilah kita hidupkan kembali budaya-budaya asli dari negeri ini, kebiasaan-kebiasaan asli dari negeri ini. Seperti cobalah untuk memperbanyak menampilkan adat-adat dalam panggung besar, ataupun mengajarkan dengan benar sikap moral etika kepada anak-anak bangsa ini. Marilah kita hidupkan kembali negeri yang kita cintai ini, agar tercipta kembali ketertarikan dalam budaya dari setiap jiwa individu. Hadirin yang saya hormati, mungkin sekian pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan yang dilontarkan dari lisan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Wakasek Kurikulum dan Wakasek Siswaan, yang terhormat seluruh guru dan pegawai, dan yang Bapak cintai dan Bapak banggakan seluruh murid, siswa-siswi SMP Cahaya Umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Puji syukur adalah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas karunia-Nya kita masih dapat dikumpulkan di tempat yang insyaallah mulia ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, hingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan Bapak menyampaikan dan mengingatkan kembali kepada kita semua perihal bahayanya judi. Baik orang dewasa maupun siswa-siswi di Indonesia bisa jadi pernah melakukan perbuatan judi, baik secara langsung, secara sadar maupun tidak sadar. Mulai dari hal sepele seperti taruhan stick, bahkan yang sudah jelas-jelas judi seperti lotre. Apalagi di zaman yang sudah semakin modern ini, yang dimana
hampir seluruh kebutuhan dan aktivitas bisa kita lakukan dan dapatkan di gadget kita. Tentu kita sudah tidak asing dengan sebutan judi online, slot gacor yang akhir-akhir ini semakin marak di lingkungan masyarakat Indonesia. Cukup dengan memiliki akun dan akun yang terhubung dengan internet, maka perbuatan dosa itu bisa kita lakukan, baik di kamar, tempat parkir, bahkan di gedung DPR sana. Padahal sejatinya kita tahu bahwa judi itu hanya menjanjikan kemanisannya di awal dan kepahitan di akhir, kepahitan yang bisa kita rasakan di dunia maupun di akhirat kelak. Dan lebih bahayanya lagi, judi itu menjadikan jiwa-jiwa pemain dan pecandunya jiwa-jiwa pemalas dan jiwa-jiwa pengemis, yang dimana berharap dari sesuatu yang memang sudah disistem oleh mereka. Hadirin para siswa dan siswi SMP Cahaya Umat, marilah kita berpikir dan merenung sejenak bagaimanakah kondisi bangsa ini jika para pemuda-pemuda dan penerus bangsa adalah orang-orang yang memiliki jiwa penjudi, jiwa-jiwa penjudi. Semoga itu tidak pernah terjadi dan semoga kita selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita wujudkan dan kita jadikan generasi-generasi Indonesia selanjutnya adalah generasi orang-orang yang penuh dengan perjuangan, ikhtiar dan tawakal. Cukup sekian pidato singkat dari Bapak sebagai pengingat untuk kita semua. Mohon maaf atas kesalahan kata baik secara pengucapan maupun perilaku. Terima kasih untuk seluruhnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia dan Ketua MPR. Yang saya hormati Ketua DPR Republik Indonesia dan para menteri Kabinet Indonesia. Yang saya hormati para hadirin sekalian yang hadir di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya sebagai presiden berpidato tentang sikap toleransi. Di zaman yang semakin maju saat ini, bangsa kita menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah masalah kerukunan di dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui dari media, banyak permasalahan kerukunan masyarakat. Bapak dan Ibu, Indonesia adalah negara yang terdiri atas berbagai suku, budaya, yang punya adat dan kebiasaan yang berbeda. Inilah yang bisa memulai perselisihan. Jika tidak dicari solusinya, maka akan menimbulkan konflik antar masyarakat. Dalam kondisi masyarakat yang heterogen, tentu saja perlu sikap toleransi. Sikap toleransi adalah sikap menghormati perbedaan. Sebagai contoh, ada orang yang beragama Islam dan Kristen. Mereka diharapkan bisa bertoleransi. Sikap toleransi bukan hanya dilakukan satu pihak, tapi oleh dua belah pihak. Artinya, sikap toleransi bukan berarti memaksakan pendapat, tapi menghargai pendapat. Sehingga diperlukan solusi yang menciptakan perdamaian, bukan menciptakan pertikaian. Disinilah perlu pemimpin yang diperlukan untuk menjadi penyelesai konflik. Kunci menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, bukan dengan emosional. Bapak dan Ibu, sekiranya cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan saya. Semoga perkataan saya dapat menjadi perenungan dan evaluasi kita bersama. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul pada kesempatan kali ini.
Tak lupa salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman ini. Amin. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan tentang DBD atau demam berdarah dingin. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tidak asing lagi dengan kata ini, mengingat maraknya kasus penyakit ini pada tahun sekarang maupun tahun-tahun yang telah berlalu. DBD merupakan salah satu penyakit yang hingga saat ini menimbulkan masalah kesehatan masyarakat. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue yang disebarkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Dalam rangka untuk mencegah penyebaran DBD, saya mengajak Bapak Ibu sekalian agar menerapkan 3M. Yang pertama, menguras bak mandi sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu, lalu menutup rapat tempat penampungan air, dan juga membersihkan halaman dengan mengubur sampah-sampah yang berpotensi menampung air hujan. Insya Allah pada sore hari ini juga akan diadakan penyuluhan. Maka dari itu dihimbau kepada warga sekalian untuk menutup rapat pintu dan jendela ketika penyuluhan dimulai. Demikian pesan telah saya sampaikan. Marilah kita sama-sama menjaga diri dan lingkungan agar tidak terjangkit virus dengue. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek Kesiswaan dan Wakasek Kurikulum. Yang saya hormati Bapak Ibu pengajar Sekolah Islam Terpadu. Yang saya banggakan, lagi saya cintai para siswa-siswi Sekolah Islam Terpadu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada upacara Senin hari ini. Tak lupa salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan upacara hari ini, izinkan Bapak menyampaikan tentang pentingnya adab sebelum ilmu. Apa itu adab? Adab adalah perilaku kita yang sangat sopan, yang sangat halus, dan lain sebagainya. Pada zaman sekarang ini, para pemuda kurang memikirkan adab karena adanya arus globalisasi yang mengaruhi pikiran para pemuda ini, sehingga merosotnya adab, moral, etika, sehingga ilmu pun tidak berkah. Kita harus mementingkan adab sebelum ilmu karena kita perlu keridhaan dan keikhlasan sumber ilmu, yaitu guru sendiri, yang dimana ilmu tersebut akan bermanfaat di masa yang datang. Dan apabila tidak ada adab, maka ilmu pun tidak sampai karena guru tidak ridho dan tidak ikhlas. Jadi marilah kita perbaiki sama-sama adab, moral, etika kita. Saya ingatkan sekali lagi pentingnya adab sebelum ilmu. Bahkan ada suatu perkataan yang mengatakan al-adabu fawqal ilmu, yang berarti adab di atas ilmu. Mohon maaf apabila Bapak ada salah, karena sungguhnya kesalahan datang dari Bapak sendiri dan benar dari Allah SWT. Mungkin para siswa dan siswi mungkin sudah pegal ya, karena upacaranya lumayan lama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ucok Epul,
Yang saya hormati Ketua DPR RI Dr. Ajis Maunangis serta jajarannya. Yang saya hormati Wakil MPR RI Agus Nurjaman serta jajarannya. Yang saya hormati Kapolri dan TNI serta pada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita curah limpahkan kepada kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang mana karenanya kita semua dapat berkumpul di acara yang sangat amat penting, yakni memperingati hari jadi Indonesia yang ke-78. Dan dengan ini saya akan berpidato yang berjudul Semangat 45. Negara Indonesia ini adalah negara kita, negara yang sudah merdeka dari tahun 45, yang dulu dijajah oleh Belanda. Padahal sudah merdeka, tapi mengapa malah dijajah oleh Cina? Kita sebagai warga negara Republik Indonesia jangan malah menyerah melihat pembangunan di mana-mana yang dibuat oleh Cina. Tetapi sikap kita sebagai warga negara Republik Indonesia harus semangat, pantang menyerah, dan meneruskan perjuangan para pahlawan kita yang sudah gugur demi negara Indonesia. Dulu para pahlawan kita rela mengorbankan nyawanya. Bukit mereka daki, lembah mereka turuni, sungai mereka seberangi, sampai dihujani peluru, keringat dan darah bercucuran, nyawa berguguran, demi menegakkan kata merdeka. Maka dari itu, wahai rakyat Indonesia, bangkitlah dan jangan mau kita dijajah oleh Cina. Tapi kita yang harus menjajah Cina dengan cara tetap berserah diri kepada Tuhan yang Maha Satu. Semangat belajar, terus mencari ilmu, lakukan sesuai kemampuanmu tanpa ada rasa malu. Terus bersatu, karena dengan itu kita bisa terus melaju untuk Indonesia maju. Dirgahayu Indonesia, dirgahayu negeri Pancasila, semangat 45, merdeka, merdeka, merdeka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua MPR dan Ketua DPR serta Kabinet Menteri yang telah hadir pada acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat Allah kita bisa berkumpul pada acara hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, tabi'in hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan pidato tentang Hari Pahlawan. Bertepatan pada 10 November, kita wajib untuk mengenang, memperingati dari Hari Pahlawan, karena kita sebagai warga Indonesia harus menghormati jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan bangsa Indonesia untuk merdeka. Dan kita patut mengenang jasa mereka karena para pendahulu kita telah berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita, Indonesia, pada tanggal 10 November, hari di mana para pejuang Indonesia meneteskan darah, keringat, air mata untuk mengibarkan bendera merah putih. Hari di mana nyawa ribuan pahlawan terkobarkan untuk menggantikan masa depan yang cerah. Dan jangan sampai keutuhan NKRI yang telah dibangun dahulu menjadi sia-sia, karena sepatutnya kita harus tetap menjaga negeri ini dari kaum penjajah dengan cara mempersatukan tali silaturahmi dengan negeri lain yang bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan mempererat tali persaudaraan. Dan kita sebagai rakyat Indonesia harus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan untuk menciptakan jiwa gotong royong, saling mengerti, dan untuk mempererat tali persaudaraan agar negara kita selalu aman, kosa, dan jangan pernah lupa jasa para pahlawan untuk merdeka. Jasa para pahlawan untuk kemerdekaan bangsa ini. Sekian pidato saya kali ini. Saya mengajak agar kita semangat membangun kekuatan untuk negeri ini agar negeri ini selalu aman dan tidak dijajah. Sekian pidato saya. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat kepada Bapak Camat
Bapak Camat yang terhormat, yang kami hormati warga Desa Anta Berantah yang sudah hadir di acara pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada pagi hari ini menjelang siang, izinkan saya menyampaikan sedikit sambutan untuk acara pada pagi menuju siang ini. Untuk memperingati acara kemerdekaan negeri Anta Berantah kita yang tercinta ini, kita ini harus menghayati harus mencintai negeri ini seperti kita mencintai anak kita sendiri. Karena negeri ini merdeka gara-gara pejuang kita itu sudah berhasil mengusir para penjajah dari negeri Anta Berantah ini. Karena itu kita mengadakan lomba-lomba di desa kita ini untuk memperingati hari kemerdekaan negeri Anta Berantah. Di antaranya ada lomba kaleci, ada lomba tarik tambang, ada lomba panjat pinang, ada lomba apa lagi ya? Dan sebagainya. Dan untuk saya berharap untuk anak-anak dan warga negeri Desa Anta Berantah ini untuk berpartisipasi dalam acara yang kami adakan. Dan untuk para pemuda, ayo jangan jadi generasi yang mageran. Ya, ayo kita ikutan acara dan meriahkan acara ini supaya berlangsung dengan lancar. Mungkin sekian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.